Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari keempat dari bulan April, tanggal 26 April tahun 2020. Hari ini kita pakai batik, hari batik untuk GPDI Panarokan, dan untuk kesekian kalinya kita beribadah di rumah. Dan renungan firman Tuhan ini direkam untuk kebutuhan jemaat yang beribadah di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Pagi hari ini kita melihat sikap bagaimana orang Kristen, bagaimana seorang percaya itu bersikap dalam segala situasi, termasuk situasi yang mencekam hari-hari ini. Kita baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-12 dan 13. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-12 dan 13 katakan begini: aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Ini sikap orang percaya. Seharusnya orang percaya adalah orang yang beriman. Berkali-kali saya katakan, orang percaya adalah percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dan mempercayakan diri kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi kalau Tuhan mau virus corona ini berhenti hari ini pun bisa. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa berbuat apa saja untuk menghentikan. Tuhan tidak perlu sulit-sulit. Tetapi ada banyak kali memang manusia kita ingin keadaan ini cepat berhenti. Semua, tidak ada kita yang ingin biarin lama. Tetapi kita tahu Tuhan ingin supaya orang percaya, orang beriman itu harus bersikap sebagai orang yang mempercayai Allah yang sanggup melakukan segala perkara itu, dan mempercayakan diri, mempercayakan keadaan, mempercayakan masalah kepada Tuhan. Itu yang benar. Dan Paulus dalam suratan Filipi dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Kemudian dalam ayat yang ke-13 keluarlah pernyataan ini, keluarlah firman ini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung. Ketika kelimpahan, ketika kekurangan, ketika bisa kenyang, ketika lapar, aku tanggung. Aku dapat tanggung bukan dengan kekuatanku, tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku, di dalam Tuhan yang menguatkan aku. Ini luar biasa. Nah, pagi hari ini kita melihat dua hal mengenai sikap dari orang percaya, sikap dari orang beriman. Yang pertama, melalui ayat ini kita melihat yang pertama, orang percaya, orang yang beriman adalah orang yang mampu bersikap benar
ketika hadapi keadaan yang menyenangkan. Sesuai dengan ayat tadi, orang percaya adalah orang yang mampu bersikap benar ketika alami keadaan yang menyenangkan. Keadaan yang menyenangkan adalah ketika kelimpahan. Tadi dikatakan ketika kelimpahan, orang benar itu harus mampu bersikap benar. Orang beriman, maksud saya orang percaya, harus mampu bersikap benar ketika kelimpahan. Ya terus terang saja kita harus akui, ketika kita dalam kelimpahan, rasanya sudah tidak kekurangan sesuatu apapun. Kadang-kadang atau kebanyakan sikap kita berubah, dan berubahnya tidak terasa. Berubah keluar dari kebenaran firman. Itu sebabnya banyak orang akhirnya hidup menyimpang dari firman Tuhan karena kelimpahan berkat. Tadinya dia begitu setia dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati dia dengan limpah. Kemudian dipakai berkat yang berlimpah itu untuk hidup di jalan yang salah. Ini berarti dia tidak kuat, dia tidak sanggup menghadapi kelimpahan, menyimpang. Seseorang yang pangkatnya makin naik, seseorang yang kedudukannya makin meningkat, ekonominya makin meningkat, dia sehat, kuat, seringkali jadi salah jalan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita Tuhan persiapkan untuk mampu. Seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung. Aku cakap menanggung. Cakap artinya mampu mengatur diri, mengatur hidup untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan. Ketika alami kelimpahan, alami kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan kemajuan ekonomi dan segala macam itu yang menyenangkan dan sehat, tubuh yang sehat. Nah, segala perkara dapat kutanggung. Ini soal mampu menghadapi atau mampu untuk bersikap benar ketika hadapi keadaan yang menyenangkan. Antara lain keadaan yang menyenangkan itu ketika kita sakit, kita berdoa satu kali, atau ada hamba Tuhan yang datang berdoa untuk kita, satu kali dia doa, dalam nama Tuhan Yesus kami usir penyakit ini. Dia langsung bangun. Kan ada cerita juga begitu dalam Alkitab. Langsung bangun seperti yang Tuhan Yesus lakukan, Paulus, Petrus lakukan. Itu menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Enak. Daripada saya sudah 2 minggu malam-malam tidak bisa tidur karena kesakitan. Saya pengen sebetulnya Tuhan, satu kali ngomong, satu kali saya doa dalam nama Tuhan Yesus, hilang. Nah, ada kalanya kita alami itu, didoakan atau kita berdoa dan datang sama Tuhan sungguh-sungguh, langsung sembuh. Ini menyenangkan. Tetapi ada banyak kali terjadi ketika seseorang alami kesembuhan dengan cara yang luar biasa, penyakit yang parah, kemudian didoakan atau dia berdoa dan penyakitnya itu langsung sembuh. Itu seringkali kalau tidak mampu bersikap benar menghadapi keadaan yang menyenangkan ini, orang itu bersaksi lama-lama. Tadinya dia bersaksi membanggakan Tuhan, lama-lama dia mulai bersaksi membanggakan diri atau membanggakan imannya. Ini sudah salah. Banggakan iman, padahal tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Ku hidup karena anugerahnya. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kita harus ingat ini.
Tiap kali kita alami hal yang menyenangkan, kita ingat, saya alami ini hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Nah, itu kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 sampai 11. Saya baca aja semua. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Puji Tuhan ini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Berarti ini penjagaan sangat ketat. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Wah, ini ajaib. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya lagi, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, Petrus menyangka ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ajaib lagi ini, menyenangkan. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku di tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Besok pagi Petrus sudah mau dieksekusi, sudah mau dibunuh oleh Herodes untuk menyenangkan orang Yahudi. Tetapi Petrus dipenjarakan. Kemudian kita baca tadi, malaikat datang, malaikat tepuk Petrus, belenggu rontok. Cuma tepuk itu. Malaikat tak tepuk itu belenggu, cuma tepuk Petrusnya. Belenggu rontok. Kemudian bilang, pakai sepatumu. Dia pakai, ikut. Pengawal yang dilewati tidak ada yang tahu. Padahal mereka berjaga-jaga di luar. Sampai di pintu gerbang besi yang besar, pintu terbuka sendiri. Ini keajaiban. Kemudian Petrus keluar, sampai di luar malaikat hilang. Petrus sadar, oh ini rupanya sungguh-sungguh Tuhan menyuruh malaikatnya untuk melepaskan aku. Ini kejadian yang luar biasa. Kejadian yang sangat menyenangkan.